Shalom semuanya. Kita akan sama-sama melaksanakan ibadah malam hari ini. Saya tahu ini adalah satu ibadah penghiburan ya, tapi kita tahu bahwa malam hari ini bahkan sebelum kita melangsungkan ibadah ini, Tuhan sudah hadir di tempat ini, di keluarga yang juga ditinggalkan. Kita percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang sempurna itu diberikan kekal di dalam hati setiap keluarga yang ada. Kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa dalam segala musim, segala situasi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang selalu ada. Dan kami mengucap syukur atas semua itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau bersama-sama Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dan sama-sama. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita sembah Dia. Oh Yesus, oh Yesus, kami menyembah. Haleluya, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Kau lakukan kami Tuhan, untuk menara yang teguh, sukacita kami. Haleluya, oh haleluya, kami mau terus memuji Tuhan, kami mau terus mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, oh ya, na, 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 na. Jangan kita terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna,
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi sama katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadir Tuhan, Kau yang menguatkan, Kau yang memberi damai, Kaulah sukacita, oh Yesus. Haleluya, 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 oh Yesus, Yesus, haleluya, menikmati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh. Mulutku penuh dengan pujian kepada Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut lidah kami Tuhan adalah ucapan syukur ya Tuhan, adalah puji-pujian ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahkan di tengah badai Tuhan Kau hadir Tuhan, memberikan kekuatan Tuhan. Kau memegang tangan kami Tuhan, tangan keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Kau berkata jangan takut ya Tuhan. Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang menyertai, Kau Allah yang selalu ada, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna adanya Tuhan. Kami semakin mengerti Tuhan arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak.
Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Malam hari ini, sebelum kita akan mendengarkan firman, saya akan memberikan waktu sekali lagi buat teman-teman semuanya ya, untuk memberikan kata-kata semangat, juga penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Boleh ketik di chat ya, nanti chatnya akan kami simpan, kami rekam, dan kami berikan ke keluarga yang ditinggalkan. Boleh mulai diketik mulai dari sekarang. Lalu juga saat ini kita sama-sama akan memberikan waktu juga untuk keluarga saat ini untuk memberikan sebuah kata-kata sambutan atau misalnya kesaksian dan juga sharing untuk keluarga yang akan diwakili oleh Ko Hartono ya. Ya, kami berikan waktu untuk silakan. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mewakili keluarga besar Papa, yaitu ada Mama Yendian di sini, ada adik-adikku Handoyo, Arwin dan Emi. Kita ngucapin thank you ya, terima kasih banyak. Thank you so much buat semua support, buat semua dukungan, buat semua bantuan, buat semua saran yang udah diberikan buat keluarga kita sejak pada saat Papa mulai sakit pertama kali sampai Papa akhirnya tidak ada. Udah berangkat, semua pun masih support sampai hari ini pun masih datang. Dan itu bertubi-tubi datangnya. Aku berterima kasih buat kalian semua ya. Aku kepengen sharing dikit aja. Tapi misalnya kepanjangan nanti silakan Ibu Mewa untuk ngekat ya. Jadi aku pengen sharing aja, aku mau cerita tentang kebaikan Papa. Aku percaya semua orang di sini yang punya papa atau mungkin pernah punya papa, pasti papa kalian semua itu baik. Pasti aku yakin. Tapi izinkan malam ini aku tak nyombongin papaku ya. Jadi papaku itu adalah Papa Akyong ya namanya ya. Papa Akyong itu adalah papa yang dia itu adalah orang yang sangat-sangat sayang sama kita anak-anaknya. Sangat-sangat baik. Tidak cuman yang ngomong baik itu bukan cuma kita anak-anaknya, tapi banyak orang yang setelah Papa ada pun masih kasih support, masih kasih WA, masih kasih SMS, ya kan, kasih message, direct message yang semuanya yang aku tidak nyangka itu ternyata mereka merasakan kebaikan Papa dan aku merasa sangat bangga akan hal itu. Jadi Papa kita ini Papa adalah Papa yang sangat luar biasa sih menurut aku. Yang selalu belani kita anak-anaknya, selalu belani Mama, yang selalu belani keluarganya. Jadi Papa itu tidak pernah sekalipun memaksakan kehendaknya Papa. Jadi semua kalau kita mau ambil keputusan apapun, Papa selalu tanya sama, mulai dari keputusan yang penting sampai keputusan yang biasa, yang simpel, kayak mau makan di mana. Itu semua pasti dia akan tanya ke kita anak-anaknya dulu. Apa pendapat kalian? Kalau kita mau liburan di mana? Ya kan, mau nginep di hotel apa? Semua terserah kalian. Mau makan apa? Pasti dia akan tanya anak-anaknya dulu. Tanya anak, kalau kita ngomong nggak apa-apa terserah apa, dia pasti akan tanya anak kedua, pasti tanya anak ketiga, pasti akan tanya anak keempatnya. Kalau kita semua ngomong terserah, dia pasti akan tanya cucunya, mau makan di mana. Jadi dia selalu nggak pernah buat mau keputusannya sendiri. Dia pasti akan share ke kita dulu apa yang kita mau. Aku masih ingat ya, aku jujur, aku kalau makan tuh cerewet. Jadi aku itu nggak suka makan makanan tertentu, nggak suka makan daging ayam mungkin atau apa. Jadi Papa itu dia selalu tahu apa yang aku nggak suka, dia pasti akan menghindari untuk pesan makanan itu, ya kan? Jadi kalau kayak pagi-pagi kita berangkat kerja bareng, aku setiap pagi selalu ke rumah Mama, ke rumah Papa untuk jemput Papa, terus kita ke toko. Sebelum ke toko kita biasa sarapan dulu. Dia selalu tanya, kamu makan apa? Kamu makan apa? Kamu nggak apa-apa terserah Papa. Makan ini dah. Oke, aku beli itu. Dan Papa aku tahu kalau aku tuh nggak suka makan soto cakto. Ya aku nggak suka makan soto cakto karena bagi aku soto cakto itu cukup ya aku nggak suka lah ya kan. Padahal dia tuh suka soal makan soto cakto. Dia tuh paling suka makan soto ayam cakto, tapi tahu kalau aku nggak suka, dia nggak pernah ngomong aku pengen makan soto cakto, nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Dia tahu kan aku nggak suka makan. Kadang-kadang aku sambil nggak apa-apa, apa makan aja, apa tak temenin. Aku tak makan di luar, aku tak makan di dalam. Sampai kayak gitu loh ya kan. Jadi menurutku Papa itu Papa yang sangat luar biasa.
pernah satu kali kita di toko itu, aku tuh mau ngecas handphone loh. Tapi papaku lagi ngecas ya kan, karena kebetulan charger papaku, chargerku ketinggalan. Dia ngelepas chargernya dia di HP-nya, chargernya dikasihkan aku. Jadi papa itu adalah papa yang sangat-sangat baik, minta ampun, sangat-sangat luar biasa. Jadi dia selalu belani kita anak-anaknya. Jadi aku merasa papaku itu papa yang hebat, luar biasa. Jadi karena kayak gitu, makanya kita sangat-sangat respect, kita sangat-sangat sayang sama papa. Aku pengen sharing juga satu hal, kenapa dia bisa sakit. Jadi hari Minggu kemarin, papa itu merasa badannya panas, ya kan, Minggu pagi bangun pagi itu badannya panas. Terus kita ngomong, ya Pak, kita tes aja Pak, karena jujur kita keluarga juga sakit gitu loh, ya kan. Adikku juga sakit, ya kan. Istriku Heni sakit DCA tapi sudah sembuh, ya kan, anakku juga sudah sembuh semua. Nah, terus sing terakhir itu papa yang sakit, panas badannya papa. Nah, waktu panas pagi-pagi itu hari Minggu pagi ya, Minggu ini hari Sabtu, yaitu hari Minggu kemarin. Kita ngomong, ya Pak, kita tes ya Pak. Jadi aku flashback dulu sebelumnya. Jadi pada saat di rumah itu sakit, papa itu selalu support, ya kan? Papa itu selalu support. Jadi dia bilang, gak usah takut. Dia selalu doakan, ya kan? Doakan Heni, doakan anak-anakku, doakan adikku. Gak usah takut, pasti sembuh. Penyakit kayak gini nih pasti sembuh, gak usah takut, ya kan? Dia selalu bilang gitu, ya kan? Terus dia bilang, gak apa-apa, nggak dapat obat, beli aja obatnya. Meskipun harganya mahal, lupa, gak apa-apa, beli aja, ya kan? Terus terakhir itu beli tabung oksigen, kan kita pikir mau standby. Aku mau mahal loh Pak, oksigen yang kecil itu cuma 1 juta. Tapi kita dapat ini sudah harga tinggi, karena memang harganya sudah langka, ya kan? Gak apa-apa, beli aja guys, standby, jaga-jaga, ya kan? Jadi Papa itu selalu support kita semua, sekeluarga, selalu doain, ya kan? Nah, ternyata pada hari Minggu kemarin, pada saat Papa badannya panas, pagi-pagi kita langsung bawa ke lab untuk tes. Kita tes antigen, ternyata antigennya positif. Antigen positif, langsung kita lanjut ke PCR. Nah, pada saat antigennya positif itu, muka papaku tuh berubah. Aku tuh kenal papaku dari dulu, dari kecil, papaku tuh tidak pernah ada rasa takut sama sekali. Jadi papaku tidak pernah takut hidupnya susah, papaku tidak pernah takut bangkrut, jatuh miskin, yang kita sendiri juga pernah ngalami. Papaku tidak pernah takut di ruangan yang berhantu, ya kan, yang serem-serem, ya kan. Papaku tidak pernah takut apapun. Jadi kalau ada binatang yang itu papaku selalu dia maju duluan. Kalau kita kecil kita kan takut mungkin kadal besar atau takut kecoa, jadi papaku selalu maju duluan. Jadi papa itu tidak pernah ada takutnya sama sekali. Jadi tidak ada rasa takut tuh, mungkin urat takut tuh nggak ada di papa gitu ya. Nah tapi pada saat hari Minggu itu tiba-tiba mukanya itu berubah, dan aku melihat ketakutan di muka papa. So aku bilang, nggak apa-apa Pak, nggak usah takut, ya kan. Ini Handoyo semua tuh juga sudah baik-baik saja, nggak usah takut, pasti bisa sembuh ya. Terus akhirnya lanjut PCR, jadinya itu Senin sore. Nah pada saat nunggu PCR itu kita sudah mulai koleksi obat-obatan, kita beli obat-obatan, ya kan. Terus malah dia bilang, terus gak usah beli obatnya, larang. Loh, gak apa-apa Pak, kita waktu anak-anak sakit kita beli obat mahal, ya gak apa-apa kok, ya kan. Akhirnya tetap kita beli obat-obatan, dan kita kasih obat. Hari Senin itu dia masih tidak ada gejala, dia hari Minggu mulai panas, ya gejala cuma panas toh, tapi tidak ada lemes apa semua, tidak ada. Senin itu dia masih WA di grup tuh, dia ngomong barusan beli makan ikan cianjur, ikan tim, ya kan. Jadi pada saat minggu sore begitu aku tahu papa antigen positif, aku sama mama sama anak-anak yang masih sehat semua, kita pindah ke hotel lagi, ya kan. Nah terus waktu itu papa sempat share, papa beli makan ikan gurami tim cianjur, ikan tim, ikan paling suka makan ikan. Jadi akhirnya dia sempat sharing, enak ikan timnya, terus beli makanan di kaki babi di Fajar, ya kan, dia paling suka. Jadi dia selalu masih sharing, hidupnya itu masih enak gitu ya kan, gak ada sakitnya gitu loh. Nah terus hari Selasa juga masih tidak apa-apa, tapi mulai Selasa sore itu mulai agak lemas badannya. Hari Rabu pagi badannya sudah lemes. Badan lemes, terus kita coba oksigen, saturasi oksigennya sudah turun di 90, 87 gitu.
kita sudah mulai bingung ya kan, gimana. Terus sampai akhirnya kita punya tabung oksigen tapi tidak cukup. Akhirnya langsung kita cari beli satu oksigen lagi. Tapi oksigennya datangnya besok ya kan. Akhirnya ya kita sempat dapat pinjaman tabung 2. Terus akhirnya Rabu siang itu aku sempat sharing kan di grup CG kalau tentang cari rumah sakit. Kita cari rumah sakit ada 6 rumah sakit siang itu. Nggak dapat ya kan. Sampai ada tunggu satu rumah sakit gotong royong, kita tunggu lama di sana tetap nggak dapat. Dan yang menyakitkan hati itu mereka itu nolak itu dengan gak bisa, pokoknya nggak ada. Tolong Pak Osus, nggak bisa. Pokoknya semuanya nolak dengan wajem gitu, dengan tuega gitu ya kan. Ya saya kira kita putuskan kita pulang rumah, telepon dokter bilang ada home care, kasih perawat 2 sama dokter untuk injeksi apa segala macam. Akhirnya kita panggil home care datang. Panggil home care terus langsung sore itu juga langsung pasang oksigen, siapin oksigen semua pasang. Nah setelah injeksi dia sempat enak sebentar tok, malamnya ngedrop lagi oksigennya. Jadi sudah pasang oksigen tapi saturasinya masih di 85. Oksigennya di angka 7 liter, 8 liter tapi sampai cuma di 85. Nah, terus kita mikir, aku sempat ngomong sama adikku, gak bisa nih. Ini oksigen besok pagi sudah habis. Jadi kita besok pagi baru di rumah sakit, mungkin nggak nututi karena oksigennya sudah habis. 2 tabung besar sama 1 tabung kecil itu habis. Akhirnya malam-malam jam 12 malam, adikku yang satu keliling rumah sakit, adikku yang satu Handoyo bawa papa naik mobil juga bawa tabung oksigen yang besar 1 sama suster 1 keliling juga rumah sakit. Total ada 18 rumah sakit mungkin ya. Jadi seluruh pojok Surabaya, utara, timur, barat, selatan, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, rumah sakit Islam, rumah sakit Katolik, semua menolak. Semuanya menolak. Nah, di satu sisi kita sudah bingung ya kan, oksigen itu sudah mau habis ya kan. Oksigen sudah mau habis, terus malam itu aku berdoa gini, Tuhan, Papa ini orang yang paling sayang sama Tuhan. Jadi aku melihat Papa itu orang yang sayang sama Tuhan nih. Di antara kita keluarga itu kita tidak ada separuh nih saya. Tapi Papa Akil ini orang yang sayang sama Tuhan nih. Dia belani untuk baca Alkitab subuh-subuh jam 3 setiap pagi, ya kan? Terus dia saat teduh pagi-pagi jam 3, jam 4, tidur lagi jam 6 bangun lagi buat kerja. Jadi Papa itu orang yang sayang sama Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, Papa itu orang yang sangat sayang sama kamu, Tuhan. Masa nggak ada mujizat Tuhan untuk Papa? Aku berdoa gitu terus. Aku jujur imanku mulai melemah di sana. Aku cuma doa, tanya sama Tuhan, Tuhan, masa sih nggak ada mujizat buat Papa Tuhan untuk cari mendapat rumah sakit malam ini? Ya itu loh, semua yang sampai kamu loh Tuhan. Ya kan? Masa sih kamu nggak sayang sama anakmu ini? Ya kan? Masa nggak ada mujizat buat anakmu ini untuk Papa Agio? Akhirnya jam 4 pagi dapat satu rumah sakit di Nasos. Padahal sebelumnya kita sudah ke Nasos, terus karena tidak ada, kita keluar lagi keliling, sampai balik lagi kedua ke Nasos baru ada tempat. Jam 4 pagi. Aku merasa, wow, benar-benar mujizat itu masih ada. Mujizat itu loh masih ada. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian di sini yang masih mengharapkan mujizat itu loh masih ada, beneran. Aku melihat sendiri, mujizat itu masih ada. Jam 4 pagi, Papaku dapat UGD di Nasos, dan UGD-nya itu bukan UGD yang cuman selasar tenda, tapi dia di kayak satu kontainer, jadi istilah kayak kamar. Pasang oksigen segala macam, sempat agak naik. Pagi-pagi sempat agak naik, tapi siang turun lagi. Oksigen sampai sudah di setel 15, maksimum 15 liter per menit. Tapi saturasinya Papa tidak pernah bisa naik. Turun 80, 75, naik lagi 80, turun 60, naik lagi 75. Jadi mulai dari siang jam 1 itu kita sudah di sana. Kita support Papa, ya kan? Kok ya puji Tuhan, Papa itu masuk di UGD, bukan di kamar. Karena kalau pasien COVID itu kalau kamar, itu keluarga tidak boleh ikut masuk. Karena kamar itu isolasi. Tapi Papa dapatnya UGD yang satu orang bisa jaga. Tapi berhubung kemarin Nasos UGD sudah sangat-sangat ramai, jadi mereka juga sudah nggak peduli. Kita 4 orang masuk di dalam sana.
kita support Papa, doain Papa, kita masuk dan sudah gak ada yang peduli sih, ya kan? Tapi untungnya kalau misalkan itu di kamar isolasi, kita pasti tidak bisa masuk. Kita tidak akan bisa melihat saat-saat terakhirnya Papa. Tidak kira kita Papa itu orang yang nggak pernah menyerah. Jadi saturasi oksigen itu naik turun. Sempat turun sampai di 58, naik lagi 62, 65. Turun lagi di 40, ya kan? Naik lagi sampai 60. Jadi dia tuh benar-benar berjuang. Dia benar-benar berjuang dengan keras untuk bisa oksigen itu bisa tetap naik. Dan kita benar-benar lihat, wow, Papa ini orang nggak pernah menyerah. Gitu. Dari dulu memang dia nggak pernah menyerah. Jadi akhirnya sampai benar-benar turun tuh sampai 35, kita sudah mulai agak menyerah, naik lagi sampai 48. Kita semangat lagi, dukung lagi Papa lagi, coba ajak untuk nafas lagi, apa segala macam. Sampai akhirnya kita ngomong, adikku sama kita, sampai aku ngomong, kita relakan aja. Begitu kita ngomong, Papa, sudah nggak usah dipaksain lagi. Kita sudah rela Papa. Begitu kita ngomong gitu, langsung mandek. Saat itu juga, hitungan 1-2 detik, langsung berhenti. Langsung selesai nafasnya. Jadi di sini aku melihat Papa itu orang yang dia benar-benar berjuang sampai garis akhirnya. Dia nggak menyerah sampai garis akhir. Aku melihat Papa itu orang yang luar biasa. Dia adalah orang yang benar-benar punya iman yang luar biasa, iman yang benar-benar kuat. Aku sempat sangat hancur, sangat sedih, ya kan? Karena bayangin aku setiap hari bangun pagi ke toko itu jemput Papa dulu. Supaya kita ke toko. Di toko itu kita kerja bareng, di kantor yang sama, di toko yang sama. Kalau ke gudang ya Papa di gudang, aku di toko. Tapi setiap hari kita sama-sama. Sedangkan saat Papa tidak ada gini, aku mikir sudah ada lagi yang nemenin aku, ya kan? Pagi-pagi. Tapi aku sudah janji sama Papa kemarin juga, aku akan bersedih cuma sampai kemarin toh. Mulai hari ini aku sudah tidak mau bersedih lagi. Masa berduka aku sudah habis. Mungkin aku masih bisa nangis, tapi aku nangis itu adalah nangis terharu dan bangga karena aku punya Papa sih luar biasa. Satu hal lagi, aku barusan sadar kemarin, ini yang kasih tahu aku. Ternyata Papa itu hari apa ya? Waktu dia sakit sudah tahu sakit, tapi belum masuk rumah sakit. Papa itu ada ngepost voice note dan dia tuh nyanyi, dia nyembah Tuhan. Bayangkan dia tuh lagi sakit, nafasnya wes naik turun, tapi masih dia nyanyi nyembah Tuhan. Boleh tak setel di sini nggak ya? Boleh ya? Aku nggak bisa buka, aku di HP. Jadi aku udah kirim di Albert ya, Ben bisa bantu bukain nggak, Ben? Aku pakai HP soalnya komputerku di rumah. Oke, aku share suaranya langsung ke sini ya, pakai mic ya. Kayaknya pada saat dia sudah ada susah nafas loh, tapi dia masih menyembah Tuhan. Oke, ini rekaman yang Papa Hartono kirim waktu dia di rumah. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Yakini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Yang diharap hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku Oke, Pak. Thank you, Pak. rasakan kasih-Mu Tuhan. Thank you, Pak, ya. Aku merasa itu adalah harta warisan yang papaku kasih ke aku. Lagu itu. Papa mungkin tidak kasih warisan apapun. Dia tidak kasih kita, tidak siapkan tinggalin kita warisan apapun, materi atau apa. Tapi lagu itu adalah warisan terbaik yang Papa berikan buat aku. Itu the best legacy yang dia berikan buat kita. Yaitu adalah tetap beriman, tetap percaya pada Tuhan. Bahkan di kondisi yang paling terendah sekalipun, Papa masih bisa menyembah Tuhan. Ya itu sih minta sharingkan. Aku percaya mungkin aku kalau baca Ibrani 11 ayat 1 ada saksi-saksi iman, pahlawan iman. Banyak orang hebat di Ibrani 11 ayat 1. Mungkin papaku tidak termasuk salah satu di antara Ibrani 11 ayat 1. Tapi aku merasa luar biasa. Thank you ya. Thank you buat semuanya. Udah aku selesai sharing. God bless you guys. Biasa, thank you Ko Hartono buat sharingnya. Kita semuanya diberkati ya dengan sharing dari Ko Hartono dan juga keluarganya. Saya percaya bahwa ya Tuhan itu Tuhan yang hidup dan Dia itu selalu ada ya di dalam setiap musim apapun. Saat ini sebelum kita akan lanjutkan untuk mendengarkan firman, kembali lagi saya akan ingatkan untuk teman-teman semuanya untuk tetap ketik di chat ya untuk kata-kata penghiburan, kata-kata semangat juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Ada Ko Hartono, siapa tadi, Handoyo, lalu Emi, dan siapa tadi ya? Harwin. Ya, Ko Harwin. Jadi silakan boleh ketik di chatnya. Juga masih ada mamanya Ko Hartono juga ya. Jadi boleh diketik di chat. Lalu yang selanjutnya buat teman-teman semuanya di sini yang yang ingin mengucapkan bela sungkawanya, saya akan share. Oke, sebentar ya, saya akan share ini buat teman-teman yang ingin menyampaikan bela sungkawanya. Boleh langsung diberikan ke keluarga ini ya melalui QR code ini. Jadi silakan mungkin boleh. Oke, saya berikan waktu. Jadi yang mau bikin foto, screenshot silakan. Untuk bela sungkawanya, jika ada yang mau memberikan silakan. Langsung ke keluarga, langsung ke Ko Hartono ya. Oke. Oke. Terima kasih, saya juga akan sampaikan juga di chat. Oke, langsung saya silakan kepada Ko Albert. Silakan Ko Albert. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat atensinya buat Anda sekalian yang turut hadir di tempat ini. Hari ini kita menerima sebuah kesaksian yang luar biasa dari Papa Akyong. Terus terang saya ini tidak pernah bicara sama Papa Akyong, tapi beberapa tahun yang lalu kita sempat kumpul di rumah Papa Akyong itu setiap hari
hari Selasa ya, dari dulu hari Selasa ya, Arya, betul ya? Hari Selasa atau Rabu dulu? Selasa ya? Selasa ya. Jadi kita sempat kumpul di situ untuk CG. Waktu itu namanya bukan CG, di rumahnya Bapak Akyong ini. Saya enggak pernah ngomong sendiri, tapi saya lihat sekali bahwa Bapak Akyong itu orang yang sabar, ya. Orang yang sabar, orang yang suka senyum, suka ketawa. Dia mungkin enggak tahu saya juga, tapi setiap ketemu itu selalu senyumnya itu lebar, ya. Senyumnya itu dari ujung sampai ujung sini, ya. Jadi orang lihat itu juga senang karena selalu senyum yang dikasihkan, ya. Saya bersyukur juga kalau ada sebuah kesaksian yang luar biasa, ada lagu yang diberikan di akhir, di ujung hidupnya, yang Hartono tadi bilang sebuah warisan yang luar biasa. Sedih memang ketika kita ditinggalkan, tidak bisa dipungkiri. Jangankan Hartono, Harwin, Handoyo, maupun Emi, maupun AI Yen. Sedih pasti. Saya aja yang bukan anak saja saya kerasa sedih. Saya kerasa ditinggal juga, walaupun saya ini tidak pernah bicara. Saya ini juga sedih sebetulnya. Tapi ada satu hal yang membuat kita itu jadi kerasa ringan. Berat memang ditinggalkan, tetapi terasa ringan ketika Tuhan Yesus itu memberikan sebuah kepastian kemana semuanya itu akan berakhir. Jadi ringan ketika kita tahu bahwa semua orang-orang yang pergi dalam kebenaran, mereka akan berakhir pada suatu tempat yang sama. Berat hati ini ketika kita berpikir akan ditinggalkan, atau mungkin telah ditinggalkan. Tapi jadi plong rasanya kalau kita tahu kemana Bapak Akyong ini pergi. Hari ini saya yakin dan percaya, terlebih dari percaya sekali, bahwa Bapak Akyong sudah ada di surga, dia ada di tempat yang luar biasa, dia ada di tempat yang tidak lagi ada sakit. Ada lagunya loh. Surgalah rumahku yang amat kutunggu, kesana ku tuju pandangan mataku, dengan Tuhan Yesus dan semua orang saleh. Wow, sama Tuhan Yesus dan orang saleh. Oh, betapa senang untuk selamanya. Dan dikatakan indah, indah, tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa ketakutan. Dengan Tuhan Yesus dan semua orang saleh. Oh, betapa senang untuk selamanya. Saya ini mendapat sebuah gambaran yang luar biasa sekali melalui lagu ini. Ini lagu yang saya tahu dari ketika saya itu di Adijasa. Lagu ini tidak diajarkan di sekolah minggu pastinya ya. Lagu ini juga tidak dinyanyikan di ibadah-ibadah biasanya. Tapi ketika saya di Adijasa, ketika saya ikut ibadah penghiburan, lagu ini dinyanyikan. Dan pertama kali saya dengar itu langsung nempel di kepala saya. Gambaran surga itu begitu nyata, tidak ada kesakitan, tidak ada lagi sesak nafas, tidak ada lagi batuk-batuk. Saya yakin ada satu tempat yang indah yang Bapak Akyong sekarang berada. Saya tahu pasti bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kita mau buka di Yohanes 14. Tidak usah dibuka, saya akan bacakan supaya lebih cepat. Yohanes 14 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara tahu enggak? Bahwa Tuhan itu lebih cinta, lebih dulu dari pernah kita cinta sama Papa Akyong. Hartono itu cinta, saya tahu Hartono itu Hartono itu dulu pernah ngomong bahasa Mandarin, Paupe, ya betul. Ya. Betul ya. Dia itu ngajari saya bahasa Mandarin itu Paupe. Paupe itu apa? Anak saya kayaknya. Iya. Betul ya. Jadi ya betul lah, anak saya kan betul Paupe ya. Sorry saya enggak bisa Mandarin. Saya tahu bahwa Hartono ini anak kesayangan juga. Saya tahu juga bahwa Tuhan itu juga punya anak kesayangan, yaitu Papa Akyong. Dan hari ini saya tahu bahwa Tuhan itu sudah panggil ke tempat seperti yang Tuhan ngomong, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan hari ini kita tidak perlu ada kekhawatiran, kita tidak perlu ada keraguan. Kita tahu pasti bahwa Papa Akyong berada di tempat yang baik dan teramat baik. Namun hari ini, apa yang perlu kita persiapkan? Tuhan itu ketika
menerima seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, membuka dengan mulutnya dia percaya, dengan hati dia terbuka, orang tersebut itu sudah diselamatkan. Surga itu terbuka, surga itu disiapkan tempatnya. Ketika Anda percaya kepada Yesus, surga itu menyiapkan tempat buat Anda. Surga itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, surga itu disiapkan buat Anda. Keselamatan itu tidak bisa diganggu-gugat. Namun hari ini ketika kita hidup, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Bahwa iblis masih tidak tinggal diam. Iblis tidak bisa membuat surga itu tertutup buat kita. Tapi apa yang bisa iblis lakukan? Yang iblis bisa lakukan adalah membuat kita tidak pernah sampai surga. Hari ini, kalau kita tahu sudah pasti bahwa Papa Akyong di surga, Anda pastikan bahwa hari ini dalam hidup Anda, kemana Anda akan berakhir hidup Anda? Hari ini kalau kita bersyukur, aduh puji Tuhan, Papa Akyong sudah di surga. Sekarang jadi pertanyaan, adakah hidup Anda sudah diselamatkan hari-hari ini? Kalau Anda sudah diselamatkan, adakah hidup Anda mengerjakan keselamatan hingga akhir hidup Anda? Seperti Papa Akyong. Di akhir hidupnya, dia katakan, hatiku tenang, berada dekatmu. Hingga di ujung nyawanya, dia masih tahu siapa Tuhannya. Hingga di ujung nyawanya, tidak ada kekhawatiran, 100% dia tetap cinta Tuhan, dia pertahankan imannya, dia berjuang imannya. Yang jadi pertanyaan, mampukah Anda hari-hari ini untuk menjaga keselamatan tersebut, supaya nanti pada akhirnya Anda berkumpul di tempat yang Tuhan mau. Surga itu tidak pernah tertutup buat hidup Anda. Tapi Anda tahu dan Anda perlu ingat, bahwa iblis tidak pernah diam. Dia akan berusaha untuk membuat Anda bukan menutup surganya, tapi membuat Anda tidak pernah sampai surga. Iblis itu sudah kehilangan kemampuannya. Dia cuma bisa mengaum-ngaum, katakan firman Tuhan kan, tapi tidak pernah gigit. Iblis itu tidak pernah bisa membuat kita tidak dapat surganya. Tapi dia bisa membuat kita muter-muter dan tidak pernah sampai. Tuhan itu luar biasa loh ya. Tuhan itu seorang Bapak yang penuh dengan planning. Bapak yang sudah merancangkan segala sesuatu untuk kita. Bahkan ketika kita ditinggalkan gini, kita itu tidak usah khawatir. Karena apa? Bapak itu bilang gini, kamu tidak usah khawatir. Ini bukan ditinggalkan. Aku tuh ngumpulkan mereka ke satu tempat. Ke satu tempat yang pasti. Kalau kamu percayakan aku, surga itu menjadi bagianmu. Tuhan itu sudah planningkan sedemikian rupa supaya ketika Anda ditinggalkan seperti hari ini, kesedihan itu boleh sedih seperti Artono ngomong. Tapi jangan berlarut-larut. Anda harus semangat. Anda harus lihat bagaimana Papa Akyong itu sudah selesai. Dia sudah tanamkan iman Kristus pada anak-anaknya. Semua anak-anaknya cinta Tuhan, semua anak-anaknya mengasihi Tuhan. Dia sudah pastikan bahwa segala sesuatu sudah beres dan Tuhan ambil hari ini. Karena hari ini tugas Anda dan saya untuk memastikan bahwa hidup Anda berakhir di tempat yang sama dengan Papa Akyong. Ingat, surga tidak pernah tertutup buat Anda. Namun iblis membuat Anda berputar-putar sehingga tidak pernah sampai. Terus apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis surga itu menjadi bagian kita. Roh Kudus itu menjadi hadiah buat kita, menjadi gift buat kita. Ketika Tuhan itu berikan keselamatan, Tuhan itu tidak pernah cuma berikan keselamatan, cuma dikasih gitu. Tuhan kasih tools-nya. Tuhan kasih tools-nya. Supaya ketika engkau menghadapi sesuatu hal yang berat, ada Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang akan menolong hidupmu. Dan bagaimana supaya hari-hari ini supaya engkau tetap berada dalam jalan Tuhan. Ada hal yang dikerjakan supaya engkau tidak nganggur. Tuhan berikan the Great Commission. Tuhan berikan amanat agungnya. Tidak dengan sia-sia loh Tuhan katakan, ayo layani sesamamu. Ayo layani orang-orang yang ada di sekelilingmu. Hari ini siapa yang hari ini belum mengenal Tuhan? Ayo kita bawa mereka kepada Tuhan. Ayo kita bawa mereka mengenal kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Papa Akyong itu sebelum-sebelumnya juga melayani di CG. Dan saya dengar juga dari Artono bahwa Papa Akyong itu sering diminta untuk melayani di PAW, di pelayanan nyanyi. Saya tahu bahwa hatinya selalu ingin melayani. Anda tahu enggak? Apa yang membuat kita tetap berada dalam rencana Tuhan? Adalah ketika Anda tetap melayani Tuhan. Ketika Anda tidak melayani Tuhan, maka Anda harus mulai mengerti. Dari situ iblis bisa berkeliling di sekeliling Anda dan lebih mengaum-ngaum lebih keras lagi. Sehingga apa hari ini yang menjaga hidup Anda untuk tetap menghidupi firman, yaitu dengan melayani orang-orang sekeliling Anda. Dengan datang kepada orang-orang yang Anda cintai untuk katakan
bagaimana keselamatan itu terjadi dalam hidup Anda, bagaimana mereka harus diselamatkan. Ayo kerjakan keselamatan itu, pelihara keselamatan itu. Sampai kapan? Sampai akhirnya. Karena ini sudah jadi plan-nya Tuhan, ini sudah jadi rencananya Tuhan, bahwa semua orang benar itu akan disatukan kumpul di surga bumi baru, di tempat yang mulia, di mana tidak ada matahari. Kok bisa tidak ada matahari? Semuanya terang, semuanya terang. Kan ada Tuhan Yesus di sana. Semua orang akan berkumpul di sana. Tidak ada lagi kesedihan. Seperti lagu yang dinyanyikan, tanpa air mata, tanpa kesedihan. Di situ tempat Tuhan menempatkan kita. Namun hari ini menjadi tugas kita. Ayo kerjakan keselamatan. Jangan larut dalam kesedihan sehingga lupa apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kita tahu bahwa ditinggal Papa Akyong berat. Saya sendiri juga punya ayah, saya punya papa juga. Setiap Anda juga punya memori juga. Ada yang punya papa, ada yang sudah sempat ditinggalkan. Ada yang punya orang tua yang juga masih ada. Saya tahu nanti kalau suatu saat ditinggal juga pasti sedih. Tapi saya yakin bahwa ini menjadi jaminan buat hidup kita. Tuhan akan kumpulkan kita sama-sama di surga bumi baru, di tempat yang mulia. Saya rindu hari ini keluarga dikuatkan, keluarga dibangkitkan. Saya yakin bahwa setiap orang yang ada di sini memberikan sebuah hati yang rindu untuk Anda. Ayo Hartono, AI Yen juga. Ayo jangan terlalu bersedih. Kita tahu sedih memang ditinggal, tapi kita itu bersuka citanya karena kita punya Tuhan, bukan karena bersuka cita karena ditinggalnya, bukan, tapi bersuka cita kalau walaupun ditinggal, kita tahu loh kemana dia pergi. Anda tahu ya, kalau saya pergi ke suatu tempat, ini sebelah saya ada istri saya. Kalau saya pamit gitu ya, aku pergi dulu gitu ya, tapi tidak tak kasih tahu saya pergi mana. Mungkin dia akan telepon saya, kemana ya kan? Dia akan pasti redek kan, kemana ini? Tapi dia kalau tak kasih tahu ya kan, wah aku mau pergi ke kantor, mungkin hatinya akan tenang. Ya kan? Seseorang itu akan tenang hatinya ketika dia tahu kemana dia pergi. Seseorang itu akan secure hatinya. Seseorang itu akan bimbang hatinya kalau dia tidak tahu kemana orang yang dikasih itu pergi. Seseorang itu akan tidak tenang hatinya ketika orang yang dikasih itu tidak tahu kemana, tidak jelas mau pergi kemana. Saat itu mungkin Anda perlu takut dan perlu takut menangis berhari-hari. Tapi kalau Anda tahu pasti kemana dia pergi, Anda tidak perlu sedih terlalu dalam. Ayo bangkit. Kita akan berjumpa di tempat yang sama. Saya bersyukur buat hari ini, dan saya rindu mulai hari ini setiap teman-teman yang ada di sini bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan sebuah kata-kata yang bisa memberi harapan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita akhiri sharing kita hari ini. Saya akan nyanyikan satu lagu, kemudian saya akan minta Coach Tommy untuk tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan kemurahan. Kami tahu bahwa Papa Akyong ada di tempat yang indah. Dan kami semua akan menuju ke sana, Tuhan. Namun Bapak, kami tidak mampu kalau kami berjalan sendiri. Kami tidak mampu, Bapak. Pegang tangan kami, Bapak. Supaya kami mampu mengerjakan keselamatan itu sampai akhir hidup kami. Thank you, Jesus. Kau pegang tanganku, kau beriku kekuatan, indahnya rancanganmu di dalam hidupku. Hari depan yang cerah telah Engkau siapkan segalanya bagi kemuliaan-Mu. Mari Bapak pegang tangan setiap kami. Kau pegang tanganku, Kau beriku kekuatan, indahnya rancangan-Mu di dalam hidupku. Hari depan yang cerah telah Engkau siapkan segalanya bagi kemuliaan-Mu. Mari semua katakan kau pegang tanganku, kau beriku kekuatan, indahnya rancangan-Mu di dalam hidupku. Hari yang cerah telah Engkau siap bagi kemuliaan-Mu.
Sama-sama katakan kau pegang tanganku, kau beriku kekuatan, indahnya rancanganmu di dalam hidupku. Hari depan yang cerah telah engkau siapkan, segalanya bagi kemuliaan-Mu, segalanya bagi kemuliaan. Saya minta Coach Tommy untuk bisa pimpin kita dalam doa. Thank you Tuhan untuk semuanya. Kami tahu Tuhan berat memang ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Sorry, suaranya belum keluar. Oh, sorry. Kita berdoa sama-sama yuk. Sebelum berdoa, ada satu ayat yang benar-benar merema di hati saya. Dan ini semoga bisa jadi kekuatan buat keluarga yang ditinggalkan. Ya. Untuk di Wahyu 21 ayat 4. Dan ia huruf besar, Tuhan Yesus, akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya berdoa, kita berdoa sama-sama buat keluarga yang ditinggalkan, Bu Hartono, Harwin, Yen, semuanya, saudara-saudara juga. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat apapun Tuhan yang telah kami terima dalam kehidupan-Mu. Kami mau berdoa bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam segala keadaan. Tuhan, terima kasih untuk setiap apapun Tuhan, masa hidup kami masih panjang. Keluarga kami masih ada yang harus diurusi semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat keluarga yang ditinggalkan, IN Tuhan berikan kekuatan. Untuk anak-anak juga, Hartono, Harwin, Handoyo, dan Emi, kami berdoa Tuhan, Kau tidak akan pernah tinggalkan mereka juga. Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu akan berada di samping mereka. Biarlah kesusahan hari ini, biarlah cukup untuk hari ini. Dan kami akan bangkit Tuhan Yesus di hari besoknya. Karena visi Tuhan masih panjang dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami tetap mau jadi berkat bagi banyak orang. Melalui kejadian-kejadian, melalui apapun yang telah kami alami Tuhan. Biarlah kami belajar sesuatu bahwa hidup kami cuma sementara. Hidup kami cuma sepotong jalan. Bahwa kami berdoa Tuhan, kami mau mengikut Engkau terus. Meskipun sepotong jalan Tuhan, kami tetap mau ngikut terus sama Engkau. Tetap gandeng tangan kami Tuhan. Tetap pakai kami. Tetap kami akan melakukan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, seluruh teman-teman tempat ini juga berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita itu akan ada dalam kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih bahwa kami percaya bahwa Bapak dari Hartono sudah berada di tangan kanan-Mu, sudah sehat kembali, dan kami akan menyongsong sama-sama Tuhan saat waktunya kami akan bersama-sama, kita akan ketemu Tuhan. Biarlah kami yang menyisakan waktu di dunia ini, kami akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan buat kami, dan kami percaya kami enggak sendiri, kami ada teman-teman, kami ada Tuhan Yesus, kami ada teman-teman sejawat, CG, semuanya Tuhan, teman-teman gereja, semuanya saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih semua buat atensinya. Sudah selesai untuk ibadah penghiburan hari ini. Untuk 15 menit ke depan, kita akan tetap stay di sini. Cuman buat Anda yang sudah mau leave, it's okay to leave. Jadi buat Anda yang kepingin ngobrol lebih lanjut, kita akan stay di sini 15 menit. Namun bila Anda kepingin leave,
Tidak apa-apa, sudah selesai ibadahnya. Shalom semuanya. Ya, Hartono gimana keadaannya? Hari ini sempat antigen ya? Sempat PCR atau antigen ya? Antigen dan PCR. Oh, oke. Ya, antigennya negatif, tapi PCR-nya belum keluar. Belum keluar. Iya, 2 atau 3 hari keluar. Ya, kita support ya supaya Hartono juga tetap fisiknya bagus untuk menghadapi semuanya ini ya. Handoyo, kalau Handoyo sudah sehat ya? Sudah sehat ya, puji Tuhan ya. Sudah sehat, thank you. Ya, puji Tuhan. Tapi masih belum tes apa-apa, cuman dari fisik badan sudah sehat. Sehat ya. Iya. Berapa hari dari gejala awal, Handoyo? Gimana, Bu? Sudah berapa hari dari gejala awal? Aku kan mulai positif tanggal 5 hari Senin itu. Tanggal 5 hari Senin itu pas itu tanggal 5, tanggal 6 itu panas. Terus tanggal 7 panasnya sudah mulai reda, anosmia. Tanggal 7, tanggal 8 anosmia. Terus tanggal 9 sudah mulai netral. Cuman tinggal pilek-pilek, batuk-batuk tipis gitu sampai tanggal berapa? Tanggal 10, 11 wis enggak rasa apa-apa. Makanya waktu itu tanggal berapa yang waktu hari Minggu dia? Tanggal 11 itu waktu Papa mulai positif, aku langsung pulang karena aku sudah siap itu. Maksudku, aku sudah siap untuk ngerawat karena posisi badanku sudah fit total. Gitu. Sampai sekarang sudah fit total. Puji Tuhan. Tuhan ya. Harvin juga sudah sehat ya dia. Ya. Udah sehat juga, Bu. Thank you. Ini hari ke-10 ya berarti ya kalau saya. Positif juga. Cuman sempat anosmia juga, tapi sekarang sudah kembali normal penciuman. Rasa juga udah enggak asin lagi, cuman tempo hari sempat ada kendala, suhu badan cukup tinggi untuk hari ke-3 sampai hari ke-6 ya. Sempat tingginya sampai 39,8. Tapi untungnya sekarang sudah normal sih. Enggak ada minum seperti paracetamol lagi, tapi udah suhunya normal 36,1. Oke. Ya, kita tetap support ya. Kalau Emi enggak sempat datang kayaknya Emi ya? Iya, saya di Oke. Ya. Baik-baik semua sehat-sehat ya, puji Tuhan ya. Iya, thank you. Terakhir mau tanya Mama ini. Mama apa kabar? Iya, terima kasih semuanya ya. Ya. Sudah pastikan semua. Ya, dan sehat-sehat ya, Tuhan ya. Sehat. Iya, sehat-sehat. Ya. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, terima kasih. Ya. Kita yang terima kasih kita dapat berkat, dapat kesaksian dari Papa Kyong. Ya. Ya. Sehat-sehat, kuat-kuat selalu ya, Yen. Iya, baik. Terima kasih. Yuk. Ada teman-teman yang mau sampaikan sesuatu mungkin? Teman-teman ada mau sampaikan sesuatu mungkin untuk Hartono atau mungkin untuk keluarganya? Har, yang kuat. Tuhan pasti kuatkan Har. Jadi ya kangen juga sama Hartono, lama nggak ketemu, sama teman-teman semua yang CGP 55 juga. Sama kita ini, aku dikabari juga kaget, tapi aku percaya waktu aku dikabari terus aku WA Hartono, dan aku percaya apalagi dengar No Susuk nyanyi tadi terharu, dan pasti Susuk Akyong itu sudah di surga gitu loh. Apalagi kayak menyerahkan nyawanya ke Tuhan Yesus, Tuhan, ya itu luar biasa. Thank you, God bless ya. Ya, luar biasa. Saya dapat juga lewat lagunya. Ada yang mau sampaikan sesuatu mungkin yang lainnya? Malam ini aku bersyukur banyak ketemu teman-teman lama ada di sini. Andy, Ive, Budi Halim, Ivana, Victor Lydia, terus ada siapa lagi ya? Ada Yudi Nancy, terus ada Sese. Hai guys semuanya, Louis, Sandra,
Ada Go Willy sama Cevani, hai. Terus ada Ayester, ada Oka, ada Nita, Mianto, halo Mi, ada Yena, ada Linda, terus Foni biasa ya Foni ya. Ada Daniel Johansson, halo Daniel, ini sudah lama tidak ketemu juga. Kalau teman-teman C222 kan kita rutin ketemu setiap hari di WA Group. Ada Kelvin, ada Irawan, ada Waluyo, ada Renat. Aku sangat diberkati buat kehadiran kalian semua malam ini. Thank you ya guys ya. Terima kasih ya. Tuhan berkati kalian semuanya ya. Thank you. Okay. Lebih baik ada sing Firman karena ada sing lebih kenal lebih Arto. Apa Tom? Oke, kalau tidak ada yang sharing, saya akan tutup. Sekali lagi saya atas nama Gereja Mount Sharon, kita turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Akyong ya. Tuhan memberkati dan keluarga yang ditinggalkan juga dikuatkan selalu. Saya tutup. Ya, terima kasih buat atensinya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, God bless you guys. Terima kasih, amin. Thank you. Thank you banyak ya.